Mereka semua menatap terkejut ke arah Andrea dan James yang kini masuk sembari bergandengan tangan dengan mesra. Begitu mendekat ke arah Riley dan Rio, wanita itu tersenyum tipis dan membiarkan James hanya diam mengenakan kacamata hitamnya. Para tamu masih riuh dengan bisikan-bisikan kecil yang bisa didengar secara tidak tipis oleh keempat orang yang sedang menjadi pusat perhatian. Tidak terlebih rekan kantor mereka, apalagi ada Miss Belle, Pak Andre, dan beberapa anggota lainnya. "Aku datang di saat yang tidak tepat ya?" tanya Andrea dengan raut wajah khawatir. "Padahal aku buru-buru sampai dan ternyata acaranya mau dimulai." "Oh ya, selamat atas kehamilanmu adikku," tambah Andrea yang kini tersenyum dan menjabat paksa tangan Riley yang berdiri membisu. Rio diam-diam mengepalkan tangannya kuat. Entah kenapa sekarang dia merasa malu karena tatapan dari orang-orang yang ada di sini. Andrea sialan. Bisa-bisanya dia melakukan hal ini kepadanya. Mau tidak mau acara tetap berjalan seperti biasanya. Hanya saja sekarang Mami dan Daddy menuntut penjelasan dari James dan Andrea. Mereka seolah lupa kalau saat ini acara utamanya adalah tentang Riley. Bahkan Mami yang terkejut sampai gemetar hendak menyentuh perut buncit putri sulungnya. James tidak bergeming, meski sekarang dia cukup senang melihat pemandangan di depannya. Lebih senang lagi ketika mengetahui kalau Riley bisa membatu karena kedatangan pemeran utama sesungguhnya. "Andrea, kenapa kamu tidak memberitahu Mami kalau sekarang kamu sedang hamil, sayang?" tanya maminya yang kini terdengar lirih. Begitu juga pria parubaya yang berdiri di samping wanita parubaya itu, seakan tengah memandang kecewa ke arah putrinya. "James, kamu juga tidak memberitahu saya masalah penting seperti ini," ujar Daddy yang kini terdengar begitu tegas. James menarik kedua sudut bibirnya ke atas dengan berani. "Saya hanya sedang berusaha melindungi istri dan anak-anak saya, Dad. Permintaan ini juga langsung dari Andrea, jadi saya tidak ingin membantahnya." Meski Daddy dan Mami kecewa karena tidak diberitahu berita penting ini, namun mereka tidak bisa memungkiri kalau saat ini mereka juga sangat senang mendengar kabar bahagia ini. "Kami juga baru mengetahuinya saat usia kandungannya memasuki 4 bulan. Mungkin Mami sadar waktu itu, tapi memang agak ragu karena Andrea mengatakan pernah datang tamu." Mami menganggukkan kepalanya dengan serius. "Iya, Mami merasa saat itu kamu memang sedang hamil. Meski sebenarnya cukup ragu karena kamu membantahnya dengan cepat." "Tidak membantah, Mi, hanya kurang yakin saat itu," koreksinya dengan cepat dan kini menampik sebuah ekspresi yang begitu bahagia. Andrea dengan jelas melihat sudut mata maminya berair. Tidak lama setelahnya, dia merasakan pelukan hangat dari Mami. Entah mengapa mood Andrea yang begitu sensitif membuatnya menangis. Sungguh melankolis memang, tapi ibu dan anak itu sedang sama-sama merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak lama setelahnya, Daddy ikut bergabung dengan perasaan haru. "Terkejut?" tanya Andrea pada Daddy dan terkekeh kecil. "Sangat. Dulu kamu masih sekecil ini, tapi Daddy tidak menyangka kamu akan mulai tumbuh dengan cepat, bahkan sekarang akan memberikan Daddy cucu." Daddy ikut terkekeh dan kembali memeluk putrinya. Seakan mengabaikan Riley yang kini menatap ke arah keluarga bahagia itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Rio yang sadar segera menepuk pelan bahu istrinya dan menatap lembut ke arahnya. "Kita masih harus melanjutkan acaranya." Meski saat ini Riley akui dia sedang kesal, namun dia harus tetap terlihat anggun dan rendah hati. Karena acara untuknya sekarang dimulai. Andrea hamil. Meski anak kita bukan cucu pertama, setidaknya di keluarga Hilton dia adalah cucu pertama, ucap Rio yang memberikan kata-kata penenang agar Riley tidak terlihat bad mood di depan banyak orang. Riley justru tidak suka mendengar ucapan Rio. Bukannya tenang, Riley malah kebakaran jenggot. Tangannya mengepal kuat dan entah apa yang mungkin sedang dia pikirkan saat ini.
Mereka akhirnya makan camilan bersama sembari menonton beberapa hiburan yang sudah dipersiapkan. Ada yang mengajukan diri menyanyi, mengajak Riley berfoto, dan beberapa kolega bisnis mulai mendatangi mereka. Hanya saja Mami tidak kunjung beranjak dari tempatnya karena menahan Andrea untuk tetap bersamanya. Dia ingin tahu, sejauh mana Andrea menyembunyikan kabar mengejutkan ini. Berapa usia kandunganmu, sayang? 7 bulan, Ma. Pantas saja terlihat sangat besar. Sudah 7 bulan, tapi Mami baru mengetahui ada cucu Mami yang sebentar lagi lahir. Andrea terkekeh pelan. Bukankah Mami juga akan mendapatkan cucu dari Riley? Iya, Mami juga bahagia, hanya saja kabar darimu membuat Mami semakin bahagia. Putri Mami yang dulu manja dan suka merengek ini, sebentar lagi akan merasakan menjadi Mami seperti apa. Perbincangan keduanya terhenti ketika Miss Belle datang. Lebih tepatnya, dia sengaja mendekat karena masih tidak percaya akan apa yang baru saja dia lihat. Saya masih syok, Anda sudah hamil besar saja. Kenapa kami tidak ada yang tahu? Padahal Anda cutinya baru-baru ini, ungkap Miss Belle yang kini mengambil kursi dan duduk bersama Andrea dan juga maminya. Ya, saya juga terkejut. Putri saya tidak bisa dihubungi dari kemarin, lalu ketika datang dia malah membawakan berita bahagia ini, siapa yang tidak senang? Ujar Mami yang kini menoleh ke arah Andrea. Riley yang sedang berbincang dengan Valet dan Regan menoleh saat ketiga wanita di ujung sana sedang terlihat bercanda bersama. Entah kenapa pemandangan itu membuat emosi dalam dirinya tersulut. Kamu juga tidak tahu kalau Miss Andrea hamil, ya? Pertanyaan Regan membuat Riley meliriknya dengan tajam. Sepertinya usia kandungan Miss Andrea lebih besar darimu, Riley. Sungguh aneh kalau kamu yang lebih dulu mengadakan acara baby shower seperti ini. Bukankah seharusnya Miss Andrea? Tambahnya yang membuat Riley tidak bisa mengontrol raut wajahnya. Seakan mengerti, Valet segera menepuk tangan Regan agar wanita itu sadar kalau saat ini dia sudah terlalu jauh membahas sesuatu yang seharusnya tidak dia bahas. Jangan dengarkan dia. Aku merasa sepertinya banyak yang tidak tahu kalau Miss Andrea hamil. Kamu juga tidak tahu itu, kan? Riley menoleh dengan senyum tipis dan menjawabnya dengan anggukan. Kami benar-benar tidak tahu kalau kakak hamil. Bahkan sepertinya dia memang lebih dulu hamil. Sebenarnya aku juga merasa bersalah, tapi mau gimana lagi, kami memang tidak tahu. Valet kembali memasang ekspresi terkejutnya. Apa mungkin dia malu? Hah, mana mungkin? Suaminya saja kaya raya. Justru bukannya bagus kalau banyak tahu, mereka pasti akan berbondong-bondong memberikan hadiah, Regan kembali menyahut. Tapi bisa saja, tahu, kamu tidak lihat ya suami Miss Andrea. Dia berdiri di pojok sana, terlihat mengobrol dengan seseorang, tapi sayang dia buta. Riley sebenarnya menahan senyum. Jangan berkata seperti itu, mau bagaimanapun dia tetap kakak iparku. Dengar ia, Valet, sudah seperti ini tapi selalu saja membela kakaknya yang jahat itu, ucap Regan yang seakan tidak peduli jika ada yang mendengar ucapannya. Riley setidaknya masih bisa lega karena kedua wanita di hadapannya ini masih menganggap bahwa Andrea memang antagonis. Namun tetap saja sekarang dia penasaran dengan apa yang mungkin saja mereka bicarakan. Kalau begitu aku pamit ya, aku ingin meminta penjelasan dari kakakku tentang hal ini. Iya, semangat ya, Riley. Baru saja hendak pergi menghampiri Riley, sebuah video berputar, memperlihatkan gambaran CCTV rumah itu, saat Riley tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke tangga. Rio yang menontonnya tampak terkejut bukan main. Lihat itu. Riley yang penasaran segera berbalik dan menutup mulutnya terkejut bukan main. Apa yang dia lihat sekarang? Meski durasi video itu sedikit,
Video tersebut berputar berulang, seakan-akan ingin memberitahu mereka yang ada di sana kalau Andrea sama sekali tidak berkaitan dengan insiden tangga yang membuat Riley hampir kehilangan bayinya. Andrea terlihat puas ketika tayangan video itu membuat raut wajah Riley pucat. Mami dan Daddy lebih terkejut, apalagi Mami yang merasa bersalah karena pernah menuduh putri sulungnya berbuat yang tidak-tidak dengan mendorong adiknya. Mereka semua refleks berdiri. Astaga! Itu kan Riley. Dia benar-benar menjatuhkan dirinya sendiri atau terpeleset. Gila! Tidak mungkin nona kedua Celestine begitu tega dengan bayinya sehingga mau menjatuhkan dirinya sendiri. Andrea merasakan tangan kokoh kini mulai melingkar di pinggangnya. Tanpa peduli ada Mami yang terkejut di sampingnya, Andrea merasa deru nafas hangat dari pria yang ia cintai menggelitiknya sekarang. Seandainya aku ada di sana saat itu, maka aku akan membalasnya 1000 kali lipat dibanding ini, gumam James. Tidak perlu, saat ini saja aku sudah cukup puas melihat raut wajahnya yang pucat. James menarik satu sudut bibirnya ke atas. Baru saja Rio hendak mendekati Riley meminta penjelasan, wanita itu mendadak pingsan dan kini acara menjadi tidak terkendali. Lebih tepatnya, acara baby shower malah kacau. Tuan. Nafas Josh tersengal ketika dia masuk dengan tergesa di ruangan tuannya. Tidak disangka kalau saat ini tuannya sedang membaca dokumen penting dan melorotkan kacamatanya untuk melihat kedatangan Josh. Apa yang mengejarmu sehingga datang dengan tergesa-gesa seperti ini? Tanya Tuan Helik. Ada 2 berita penting yang akan saya sampaikan kepada Anda. Sekarang, tunggu sebentar, Tuan. Josh berusaha menetralkan nafasnya yang kini tersengal. Kemudian dia menatap serius ke arah Tuan Helik. Jika pria parubaya itu mendengar apa yang akan Josh sampaikan, apakah nanti dia tidak pingsan? Aku mau mendengar berita buruk lebih dulu. Seakan paham apa yang mungkin Josh akan katakan, dia lebih dulu curi start. Josh menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Pilihan yang bagus, Tuan. Berita buruknya, kita sepertinya harus menunda proyek Parton sementara waktu karena kondisi Tuan sedang tidak stabil, ingat kata dokter. Anda harus banyak beristirahat, ucap Josh yang kini terlihat lebih tenang setelah berhasil menetralkan nafasnya. Ya, aku sudah tahu itu. Apa kabar bahagia yang akan kamu sampaikan? Tanya Tuan Helik penasaran. Josh tersenyum dengan cerah. Selamat, Tuan, Anda sebentar lagi akan menjadi seorang kakek. Brooke, saya sudah menduganya. Acara mau tidak mau harus tetap berjalan. Meski tidak begitu lama karena Riley yang mendadak pingsan. Mereka tidak mungkin menikmati acara di saat orang yang punya acara justru tidak sadarkan diri. Riley langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, ditemani Rio. Sementara Mami dan Daddy harus mengendalikan pesta yang sedikit kacau karena kejadian tidak terduga ini. Andrea merasa sangat sebal karena Mami dan Daddy harus membereskan kekacauan yang dibuat. Meski tidak ada terbesit perasaan bersalah karena video CCTV yang disimpan sengaja diputar di acara megah ini. River mengabarkan kepada mereka kalau saat ini semua tamu sudah kembali. Andrea duduk dengan James yang masih menggenggam tangannya. Mereka seperti induk dan anak ayam karena Andrea selalu memastikan James di dekatnya. Daddy tidak menyangka kalau kejadian tangga itu karena kesengajaannya sendiri, ujar Daddy yang kini menghela nafas jengah. Andrea menarik satu sudut bibirnya ke atas. Andrea juga bingung, kenapa Riley bisa bertindak nekat seperti itu, Dad. Apalagi sampai menuduh Andrea yang mendorongnya. James berdeham. Sebenarnya saya tidak suka kalau istri saya dituduh tanpa bukti seperti ini. Bisa saja saya bawa ke jalur hukum, bagaimana menurut Daddy? Karena sepertinya Andrea akan setuju dengan keinginan saya, sahut James yang masih setia menggenggam tangan istrinya seakan tidak ingin dilepas walau sejenak.
Masih dengan kacamata hitam yang bertengger di hidungnya, menambah kesan James yang memang sengaja menutup diri tentang keberhasilan operasi mata yang sudah dia lakukan. Mami yang mendengar ucapan James terlihat lemas. Coba dipikir-pikir lagi, karena mau bagaimanapun Riley adalah adikmu, Andrea. Tapi tetap saja, Mami tidak akan mengganggu apapun yang menjadi keputusan kalian. Mami terlihat lelah dengan semua ini. Kalian semua sudah dewasa. Sehingga Mami yakin, apapun yang terjadi, kalian pasti sudah memikirkannya dengan matang, bukan? Andrea menoleh ke arah maminya. Saat ini, tidak ada lagi yang namanya kesempatan kedua. Riley sudah sangat keterlaluan membuatnya berada dalam bahaya 2 kali. Apalagi Andrea harus lebih protektif lagi karena sedang melindungi anak-anak yang ada di dalam kandungannya. Apapun keputusan Andrea, Mami tidak akan marah maupun keberatan, kan? Tanya Andrea memastikan dengan tatapan menyipit penuh selidik. Mami menganggukkan kepalanya dengan yakin. Sudah Mami katakan sebelumnya, bukan? Kalau Mami akan menyerahkan semuanya pada kalian. Mami rasa tidak berhak lagi untuk ikut campur, kalian sudah dewasa dan sebentar lagi menjadi seorang ibu. Andrea sebenarnya masih ragu, karena tatapan Mami seakan sedang mengisyaratkan kalau dirinya begitu sedih kalau misalkan Andrea benar-benar menuntut Riley atas pencemaran nama baik. Apalagi dia mendapatkan bukti dari Kelvin tentang tuduhan menjual data perusahaan saat itu. Karena suasana memang masih tidak kondusif, mereka kembali pulang ke rumah. Mami dan Daddy kembali ke kediaman Celestine, sementara James dan Andrea kembali ke kediaman mereka. Sepanjang perjalanan, James perhatikan, Andrea tidak berhenti untuk menghela nafas dan bersandar di bahu James. Sungguh, Andrea tidak tahu kalau rasanya akan seberat ini. Dia pikir ketika dia baru membongkar sebagian dari sisi busuk Riley, dia akan baik-baik saja, namun dihadapkan langsung pada kenyataan, Andrea sadar kalau dia tidak bisa langsung begitu saja. Jatuhnya malah Andrea yang antagonis di sini. Apa yang sedang istriku ini pikirkan? Andrea, apa kamu masih memikirkan ucapan Mami? Iya. Wanita itu tidak bohong kalau saat ini dia memang membutuhkan seseorang untuk mendengarkan keluhannya. Apa aku jahat? Ya. Aku hanya ingin mereka tahu, kalau sebenarnya Riley sudah tidak waras karena pernah hampir membunuh darah dagingnya sendiri. Terdengar kekahan kecil dari suaminya, hal itu sontak memancing Andrea untuk menatap langsung ke arah suaminya, membuat jarak antara wajah mereka sangat dekat. Justru aku merasa tindakanmu memang sudah bagus. Kalau aku menjadi kamu, akan kulakukan hal yang lebih berat dari ini. Mungkin aku akan membuat wanita itu tidak bisa berjalan, lalu suaminya yang tidak sadar diri itu, tidak bisa bicara. James mengatakannya dengan tatapan acuh, seolah-olah dia sama sekali tidak masalah jika mengatakannya di depan Andrea. Wanita itu terkejut bukan main dan kini menutup perutnya. Kamu sadis sekali. Bagaimana kalau anak-anak kita dengar? Pekik Andrea dengan tatapan melotot tajam ke arah James. Pria itu justru terkekeh dan kini menatap perut buncit istrinya dengan sayang. Ketika tangan itu hendak menyentuhnya lagi, James kembali menariknya dengan helaan nafas. Maaf, Daddy tidak sengaja mengatakannya. Suara itu berubah lembut. Andrea menarik kedua sudut bibirnya ke atas, merasa senang dengan apa yang baru saja dia dengar sekarang. Kamu menyayangi mereka, kan? Tentu saja. Aku akan membuat seluruh penjuru negeri ini tahu, betapa bahagianya aku menyambut kedatangan mereka nanti. Andrea tertawa kecil melihat ekspresi lebay James. Kemana wajah yang selalu dingin dan tanpa ekspresi itu? Meski Andrea akui, dia tetap nyaman bersama James dengan apapun ekspresi wajah suaminya. Lalu, apa kamu akan benar-benar menjebloskan Riley ke dalam penjara? Tanya James dengan gumaman lirih, lebih tepatnya dia sedang menikmati sandaran istrinya dengan tenang dan nyaman.
Kita lihat saja nanti. Apakah itu cukup atau tidak? Cepat. Siapkan semuanya. Parsel dan segala macam, bagikan kepada anak-anak panti dan lansia terlantar. Tuan Helik begitu bersemangat. Semenjak sadar dari pingsannya, pria parubaya itu meminta Josh menyiapkan segala keperluan untuk memberikan sumbangan terhadap beberapa yayasan panti asuhan, dalam rangka menyambut kabar bahagia tentang kehadiran cucunya. Josh sebenarnya ingin memberitahu lagi kalau saat ini nyonya muda Andrea sedang hamil 7 bulan dengan bayi kembar. Tapi kondisi Tuan Helik masih terlalu rentan. Sepertinya ketika mereka menyiapkan segala macam hal, Nyonya Kalia datang ke kediaman dengan banyaknya barang belanjaannya. Dia terkejut melihat ruang tengah penuh dengan parsel, bahkan isinya tidak main-main. Makanan ringan mahal dan jangan lupakan beberapa merek sepatu dan pakaian terkenal. Banyak sekali barang-barang ini, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Kalia pada salah satu pelayan yang memang sedang sibuk mengurus parsel. Nyonya, Anda datang. Suara Josh membuat wanita parubaya itu menoleh dan meninggalkan pelayan yang hendak memberikan jawaban kepadanya. Katakan, ucap Nyonya Kalia dengan pandangan angkuhnya. Josh menarik satu sudut bibirnya ke atas. Memang wanita parubaya yang satu ini tidak pernah berubah. Padahal posisinya sangat terancam, kalau bukan karena mendiang Nyonya N, mana mau Tuan Helik memperistrinya. Sebentar lagi Anda akan menjadi nenek. Karena saya mendapatkan kabar kalau Nyonya muda Andrea sedang mengandung. Sejenak wanita parubaya itu terdiam. Namun tidak menampik emosi apapun di wajahnya. Karena Nyonya Kalia hanya diam saja, Josh segera pamit karena diharuskan membantu banyak pelayan. Tidak disangka setelah itu Nyonya Kalia masuk kamar dan melemparkan semua barang yang dia lihat. Tidak peduli kalau hal itu akan menyakitinya atau tidak. Perang. Sial. Bagaimana bisa wanita itu tiba-tiba hamil? Kalia merutuki dirinya yang mendadak merasa bodoh, karena bisa saja saat itu Andrea tidak keguguran. Justru dia sengaja mengelabui Kalia karena tahu ada orang yang Kalia utus. Lihat saja, Andrea. Saya tidak akan pernah membiarkan kamu merebut apa yang sudah saya perjuangkan selama ini, meski hal itu harus membunuhmu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.